Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan ke-6 daripada kitab Qawaid al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Setelah kita menyelesaikan tentang kemarin adab tilawatil Quran, agak panjang sedikit. Sekarang kita akan masuk ke bab setelahnya, yaitu qaidatun fi ma'rifati ghoribihi. Qaidah bagaimana kita itu mengetahui ghoribul Quran. Apa itu ghorib? Ghorib itu sebuah lafadz yang Anda tidak akan mengetahui maknanya dengan mudah. Tapi Anda kena tengok dictionary. Dan dictionary yang paling bagus untuk mengetahui itu biasanya pada zaman dahulu loh ya. Pada zaman dahulu tuh para ulama itu pakai syair jahili. Pakai apa syair? Pakai syair jahili. Karena kalau Anda nak tahu apa itu makna Quran, biasanya Anda gunakan syair-syair untuk mengetahui apa makna Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Jadi Anda memang kena tengok bahasa Arab yang paling best adalah tentang apa syair jahili. Oke? Sekarang kita masuk qaidatun fi ma'rifati ghoribihi. Al-gharib huwa lafadz alladhi yahtaju ilal bahath an ma'nahu fil lughah wa marji'uhu naqal wal kutub al-musannafah fihi. Bilang gharib itu adalah sebuah lafadz yang kalau Anda itu nak tahu apa makna lafadz tersebut, Anda kena research. Anda kena apa? Research maknanya di dalam lughah, dan biasanya kitab-kitab khusus seperti kitabnya mufradat, kitabul Al-Mufradat, punyaan siapa kemarin tuh lupa saya. Seperti dalam kitab Mufradatil Quran, Fahani Ausyai, ya, ini di dalam Mufradatil Quran. Aywa, begitu pula kitab-kitab nakal. Nakal itu maknanya Anda kena tengok daripada syair-syair nukila anil Arab. Karena memang maknanya Quran yang sedikit pelik itu memang bukan maknanya dia itu kalimat-kalimat yang aneh, tidak, tapi memang kalimat-kalimat yang power. Yang Anda kena tahu maknanya biasanya di dalam kitab-kitab lughah disebutkan, dan ada banyak kitab-kitab sekarang sudah selesai, sudah banyak ulama-ulama macam mengumpulkan lafadz gharib dalam Al-Qur'an di dalam satu kitab penuh. Jadi kalau Anda nak tahu, tinggal kembali ke kitab tersebut, nanti akan sebutkan beberapa kitab Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Wayam bagil i'tina bihi, dan seseorang itu kalau nak jadi mufassir dia kena tahu apa itu gharib. Karena powerfulnya mufassir, dia kena tahu kalimat-kalimat yang memang kalimat-kalimat yang sulit dan powerful di dalam Al-Qur'an. Faqad akhrajal Baihaqi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an a'riful Qur'ana wal tamisu gharaibahu. Diriwayatkan daripada Imam Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'riful Qur'an. A'ribu ini jelaskan, kata-kata i'rab maknanya jelaskan. Bukan i'rab yang ada di dalam nahwu, fa'ilun marfu'un alamatur, bukan itu. Maknanya kalau Anda baca Quran, jelaskan. Maknanya kalau Anda baca Quran, usahakan untuk faham maknanya. Jadi jangan hanya baca tak tahu makna, tapi kalau bisa baca dan tahu maknanya. Wal tamisu gharaibahu, iltamisu ay ibhathu an gharaibihi. Cari makna daripada kalimat-kalimat gharibah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa akhraja min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an man qara'al Qur'ana fa'arabahu kana lahu bi kulli harfin 20 hasanah wa man qara'ahu bi ghairi i'rabin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Dibilang barang siapa yang membaca Quran dengan i'rab, maknanya dengan mengetahui maknanya, satu huruf 20 pahala. Yang tak tahu maknanya satu huruf 10 pahala.
Wal murad bi i'rabihi ini maknanya murad. Apa sih makna a'ribul Quran? Man qara'al Quran bi i'rabihi, apa maknanya? Ma'rifatu ma'ani al-fadhihi. Itu makna i'rab. Mengetahui makna lafaz-lafaznya. Maknanya lafaz ini maknanya apa? Dan di antara lafaznya Quran ada yang lafaz biasa dan ada lafaz yang powerful. Lafaz yang powerful, lafaz yang susah itu namanya apa? Gharib. Namanya apa? Gharib. Bukan makna i'rab itu i'rab yang ada di dalam nahwu, bukan itu. Yang fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i itu kan namanya i'rab. Tapi i'rab yang ada di dalam hadis bukan itu. Tapi maknanya menjelaskan. Sama-sama i'rab itu juga ada makna menjelaskan dalam nahwu itu. Karena ketika Anda meng-i'rab kalimat di dalam nahwu, maknanya Anda menjelaskan tempatnya. Apa ini? Tempatnya, mauqi'nya, martabatnya ini fa'il atau maf'ul, beza ya. Fa'il itu dibilang fa'il itu umdah. Kalau maf'ul itu fadlah. Apa bezanya Habib? Ya beza. Fadlah itu boleh dihadzaf. Fa'il tidak boleh dihadzaf. Hal-hal semacam ini kena ada semacam apa ya? Persamaan. Ada semacam persamaan antara makna i'rab yang ada di nahwu dan i'rab yang ada di hadis. Sama-sama menjelaskan, cuma yang di hadis menjelaskan makna, di sini menjelaskan tempat dan kedudukan di dalam nahwu itu. Dengan jelasnya tempat dan kedudukan, Anda akan mengetahui apa maknanya. Anda akan mengetahui maknanya. Walaisal murad bihi al-i'rabul mustalah alaihi indan nuhah wa huwa ma yuqabilul lahna. Dibilang i'rab yang ada di dalam nahwu itu lawannya lahan. Lahan itu apa ya? Lahan itu kalau ada orang cakap nahwunya salah, namanya itu lahan, Tuan Azmi. Dorobtu Zaidun. Nah, itu kan sudah salah kan? Kan semestinya dorobtu Zaidan. Kalau Anda cakap dorobtu Zaidun, yang mana Zaidun itu adalah maf'ul, Anda cakap Zaidun, itu kan bertentangan dengan i'rab yang ada di nahwu kan? Nah, bertentangan dengan i'rab atau tempat yang ada di nahwu, bertentangan dengan qawaid nahwiyah, namanya apa? Lahan. Namanya apa? Lahan. Hadza lisanuhu yulhin. Maknanya lisannya itu bukan lisan Arabi, lisannya lisan Ajami. Macam kita. Banyak yang cakap di Jordan tuh. Bidithnail kitab. Bidithnail kitab ya nih. Bidi ini ingin, aku ingin. Bidak bidi biduh dibilang. Bidak bidi biduh. Bidak itu kamu ingin, bidi itu saya ingin, biduh itu dia ingin. Ithnail kitab. Hadza lisanuhu yulhin. Faham Anda ya? Lisanuhu. Kenapa? Karena dia cakap sesuatu yang tidak sesuai dengan bahasa Arab. Tidak sesuai dengan, itu namanya lahan. Dan lahan ini berbeza dengan apa? I'rab. Berbeza dengan i'rab yang ada di nahwu. Li'annal qira'ata ma'a faqdihi laisat qira'atan wala thawaba fiha. Qira'ah tanpa adanya mengetahui makna bukan qira'ah. Bahkan katanya tidak ada pahala, bukan tidak ada pahalanya sama sekali ya, maknanya pahalanya tidak sempurna. Beza orang yang baca Quran tahu maknanya dengan tak tahu maknanya. Allah cakap Quranan liyadab apa namanya? Anzalnahu liyadabbaru ayatih. Untuk ditadaburkan, untuk difahami maknanya. Anda baca tanpa paham macam mana? Saya nak paham macam mana? Ya belajar. Pondok, kampus UIA itu apa? Degree, master, PhD Anda ambil untuk memahami apa? Al-Quran. Lama Habib. Saya tak ada waktu. Betul, masuk neraka aja. Kalau emang Anda tak ada waktu untuk belajar agama, terus Anda nak masuk surga, dari mana jalannya? Saya beberapa orang tuh saya banyak ya. Saya tengok, Habib, apa ya? Banyak orang itu saya temui mengira surga itu boleh didapatkan dengan apa namanya? Dengan mudah. Macam sikit-sikit, wirid sikit, sholat apa namanya? Sholat tak lengkap, boleh masuk surga. Ya Anda akan masuk surga, cuma Anda kena masuk dobi jahanam dulu. Kena masuk dobi jahanam. Banyak untuk cakap, Habib, saya nak tumpang aja. Untuk kira saya mau Anda tumpangi kah? Bukan Anda yang masuk surga, saya yang masuk neraka. Banyak saya tengok orang saya ceramah. Anda ini kena faham minimal basic dalam ilmu agama. Mudah aja, mungkin 2-3 bulan belajar selesai. Habib, saya tak ada waktu, Habib. Alamak. 2-3 bulan aja Anda tak ada waktu. Allah beri Anda umur 70-80 tahun. Allah tak minta banyak untuk belajar. Allah hanya minta 2-3 bulan aja.
cakap tak ada waktu, terus kemudian Anda minta anak masuk surga. Saya bila-bila tuh saya pikir tuh pening saya, kepala saya ya nih. Benar, kepala saya pening. Ya ini orang ini macam tengok surga itu macam perkara yang mudah aja. Padahal Allah banyak kali mengagungkan surga. Mengagungkan surga. Allah bilang orang-orang yang beriman itu kami beli jiwanya dengan surga. Maknanya Anda kalau nak masuk surga itu kena roh dan jiwa Anda kena Anda berikan kepada Allah. Allah tak nak minta, Anda sudah bukan zamannya para sahabat lah. Bukan Allah tak nak minta apa? Jiwa. 2-3 bulan aja belajar agama. Orang Jordan cakapnya fardul ain. Kok belajar fardul ain je? Busy Habib, kerja. Oke, silakan. Allah tak paksa Anda pun nak belajar agama. Allah cuma cakap, belajar agama, mengamalkan, Anda masuk surga. Tak nak Anda masuk neraka. Semua itu semua itu pilihan Anda. Anda belajar, Allah tak tambah kaya. Anda tak belajar, Allah tak tambah miskin. Semua terpulang kepada Anda. Saya tak nak cakap panjang pasal ini karena boleh panjang sangat. Yakni pengalaman-pengalaman saya tengok-tengok. Banyak sekarang orang ini macam meremehkan pasal belajar agama itu. Meremehkan sangat belajar agama itu. Saya banyak lah tengok-tengok ketika saya tak lama saya berceramah, mungkin 2-3 tahun, tapi pengalaman itu saya cukuplah untuk ambil banyak pengalaman, banyak ilmu. Memang banyak orang itu belajar agama ini sikit meremehkan. Bukan sikit, banyak meremehkan. Li'annal qira'ata ma'a faqtihi laysat qira'atan wala thawaba fiha wa 'alal kha'id fi dzalika at-tathabbut war ruju' ila kutubi ahlil fan wa adamul khawdi bid. Dan bagi orang yang nak tahu menyelam di dalam masalah ghaib itu ya kena kembali ke buku-buku referensi macam Kutubul Lughah. Jangan Anda tengok don ini macam maknanya inilah. Tahu dari mana Anda? Macam seronok maknanya, tak boleh macam itu. Gharib itu tidak bisa terpulang kepada seronok Anda. Ini kena Anda tengok para Arab dahulu. Para orang-orang Arab dahulu pakai kalimat ini untuk apa? Kalau Anda tahu, Anda baru boleh putuskan. Bukan Anda tengok, ini macam ini seronok macam ini. Tak boleh macam itu. Fahaula isahabah wa hum arabul arba wa ashabul lughah al-fusha wa man nazzala al-Qur'an alaihim wa bi lughatihim tawaqqafu fi alfadin lam ya'rifu ma'naha falam yaqulu fiha syai'an. Sahabat itu kan orang yang pada zamannya turun Al-Qur'an. Betul apa tidak? Mereka ada, Al-Qur'an turun. Dan Al-Qur'an turun itu dengan bahasa mereka. Dan mereka apa ya? Yu'asiruhum. Orang kalau cakap, macam mana ya? Soeharto itu. Orang yang hidup pada zaman Soeharto akan lebih tahu pasal Soeharto daripada kita. Biasa macam itu. Al-Quran turun pada zamannya sahabat. Sahabat lebih tahu pasal Al-Quran. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Mereka pun tak semua lafaz Quran mereka faham tau. Mereka yang tak tahu, mereka tanya Rasulullah SAW. So, tengok. Wa akhraja Abu Ubaid fil Fadail an Ibrahim At-Taimi anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu su'ila an qaulihi ta'ala wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. So, di dalam kitab Fadail diriwayatkan daripada Ibrahim At-Taimi bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ditanyai apa makna wa fakihatan wa abba. Fakihah apa maknanya, Ustaz Umar? Buah-buahan kan? Abba. Bukan abba, bukan ayah. Abun, tanpa ada tasydid. Ayah. Abba, apa abba? Sayyidina Abu Bakar tak tahu. Langsung beliau nak jawab takut. Langsung mengatakan apa? Ayyu samahin tudilluni, wa ayyu ardin tukilluni, in ana qultu fi kitabillah ma la alam. Istilahnya, langit siapa ini? Dan bumi siapa? Ya, ini langit apa yang menaungiku? Bumi apa yang meliputiku? Kok aku berani untuk cakap di dalam Al-Quran sesuatu yang aku tak tahu? Ya, ini aku macam nak cakap sesuatu yang aku tak tahu tentang Allah, tentang kalimat Allah, sedangkan semua yang ada di dunia ini fasilitinya Allah. Aku nak bohong lagi tentang Allah? Saya tak berani. Sayyidina Umar cakap apa? Wa akhraja an Anasin an Umar bin Khattab radhiyallahu an qara'a 'alal mimbar. Dibilang dari Anas bin Malik, Sayyidina Umar ketika berceramah
Di dalam mimbar beliau membaca wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Abba ini apa? Fakihah kita tahu, buah-buahan. Apa? Ayah. Apa hubungan fakihah dan ayah ini apa? Tak ada. Ini bukan ayah, Suf. Abun ayah. Apa? Dibilang faqala hadhil fakihah qad arafnaha. Kita tahu fakihah. Dibilang famal abbu. Dibilang summa raja'a ila nafsihi inna hadza faqala inna hadza lahuwal kalafu ya Umar. Dibilang ketika beliau abba ini apa ya? Dia baca kias-kiaskan Sayyidina Umar. Wallah, ini tak benar, Suf. Katanya Sayyidina Umar, ini tak benar. Saya tak tahu, saya kena cakap, tak tahu. Dibilang inna hadzal kalafu ya Umar. Kalaf ini kalau orang Jawa cakapnya ngoyo. Terlampau ngoyo. Ngoyo itu berusaha berbuat-buat yang bukan kemampuannya. Itu namanya kalaf. Sudah tak mampu cakap tak mampu, jangan tak mampu cakap mampu. Akhirnya Anda cakap kanan kiri, tengok kanan tengok kiri, Anda tak tahu maknanya. Sudah tak tahu apa saya tak tahu. Maknanya fakihah saya tahu, fakihah saya tahu, apa saya tak tahu, ya sudah tak tahu. Kalau saya buat saya tahu, itu namanya kalaf. Itu namanya ta'assuf. Itu namanya apa? Ta'assuf. Wa akhraja min tariqi Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu la adri mafatirus samawat hatta atani a'rabiyan yahtasiman fi bi'rin faqala ahduhuma ana fatartuha yaqulu ana ibtada'tuha. Dibilang Ibn Abbas yang dikatakan wa alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil, cakap ana tak tahu fatirus samawati wal ard. Saya samawati tahu, ard saya tahu, fatir ini apa? Sampai saya tengok ada A'rabi ini mansakan al-bawadi, orang-orang Arab yang tinggal di gurun-gurun pasir, tak ikut peradaban. Di gunung pasir tinggal dengan apa itu namanya? Dengan onta, dengan macam-macam, tapi tak ikut tak ikut peradaban. Dua A'rabi ini datang begaduh depannya Ibn Abbas. Pasal apa? Pasal sumur. Sumur ini milik siapa? Salah satunya cakap, ana fatartuha. Aku yang pertama kali jumpa nih. Aku yang pertama kali. Apakah Allah macam itu? Maknanya langit dan bumi dulu ada, kemudian Allah ciptakan macam kopi je. Tak. Manusia tak boleh ciptakan apapun kecuali kopi. Tidak bisa. Apa? Pesawat. Dari mana manusia ciptakan? Kopi burung kan? Chopper tuh. Apa namanya? Helikopter. Dari apa? Dari apa? Pepatung. Orang Indo cakapnya capung. Dragonfly. Semua tuh tiru je. Semua tuh tiru. Kamera. Tiru semuanya. Semuanya tiru. Tak ada. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Pasti ada contohnya awal. Itu manusia. Allah tak macam itu. Allah itu ciptakan sesuatu tanpa ada contohnya. Itulah namanya fatir. Dan juga dikatakan badi' sama. Badi'us samawat. Betul. Wa akhraj Ibnu Jarir an Sa'id Ibnu Jubair annahu su'ila an qawlihi wa hananan min ladunna. Dibilang Sa'id bin Jubair ditanyai apa maknanya wa hananan min ladunna. Min ladunna kami tahu. Dari kami, dari sisi kami. Hananan ini apa? Allah, saya tak tahu hananan ini. Karena hananan ini adalah, tengok ya. Hananan ini kalau di dalam bahasa sekarang, hanan ini maknanya rasa sayang. Faham ya? Rasa sayang ini Allah tak punya rasa sayang ini. Macam mana, Habib? Loh iya. Rasa sayang ini hanya ada dalam manusia. Manusia ada rasa sayang. Rasa sayang ini apa sih? Rasa sayang ini adalah sesuatu yang Anda dapatkan karena ada kontak. Faham entah? Anda sayang ke istri Anda boleh kontrol itu? Tak boleh, Suf. Kenapa? Karena itu ada sebuah tafaul, ada reaksi, chemistry. Dan kata-kata chemistry itu tidak ada, kemudian ada semacam zat dibangkitkan. Suf, itu adalah perkara yang hadis. Apakah hanan dengan makna yang ada di dalam manusia itu ada pada Allah?
Sekiranya Allah itu dulu tidak punya Hanan, kemudian punya Hanan. Dulu tidak ada manusia tidak punya Hanan, kemudian ada manusia Allah punya Hanan. Maknanya dalam diri Allah, dalam zat Allah ada perkara yang hadis. Tidak ada. Lah, terus kenapa Allah menggunakan kata-kata Hanan? Karena itu para sahabat tanya kepada Sa'id bin Jubair, apa makna Hanan ini apa? Sa'altu anha ibna Abbasin radhiyallahu anhuma falam yujib fiha syai'an. Sa'id bin Jubair tanya kepada Ibn Abbas, apa maknanya Hanan? Oh, saya tak tahu. Hanan manusia saya tahu. Sekarang kan sedang banyak buat nama itu Hanun, Hanan, Hanin. Aja itu, Hanun, Hanan, Hanin, rindu. Allah, apakah Allah punya rindu? Kalau Allah punya rindu dengan makna di manusia, terus apa makna laisa kamitslihi syai'un? Nanti biasanya oleh ulama ditafsirkan rahmah, macam itu. Tapi zaman dahulu Hanan ini apa? Saya tak tahu. Dengan mudahnya para sahabat itu cakap diam, tak tahu. Sekarang wallah you awil kada, saya doktor, saya profesor, saya rektor, tak tahu Hanan, aib, wallah aib. Ini Ibn Abbas alimhu ta'wil wa faqihu fiddin, diam. Wa akhrajal Firyabi haddatsana Israil haddatsana Sammak bin Harab an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala dibilang Ibn Abbas mengatakan kullul Quran a'lamuhu illa arba'an. Setiap Quran aku tahu kecuali 4. Apa itu? Ghislin, wa Hanan, wa Awwah, wa Rokim. Ini apa makna 4 kalimat ini? Saya tak tahu, Suf. Saya tak tahu. Ini kena tengok, kena tanya lagi. Ayo. Fawaid ma'rifatul gharib. Terus kalau Anda tahu gharib itu faedahnya apa? Faedahnya apa? Ma'rifatu hadzal fan lil mufassir daruriyah. Qala fil burhan li Zarkashi. Dan dikatakan mengetahui gharib ini sesuatu yang harus sesuatu yang mesti wajib hukumnya bagi para mufassir mengetahui gharib, karena di sini akan tampak skill sebagai seorang mufassir. Dan di dalam Burhan li Zarkashi dikatakan yahtajul kasyif an dzalika ila ma'rifati ilmi lughah asma'an wa af'alan wa hurufan. Orang yang nak tahu gharib, dia kena tahu ilmu lughah. Bahasa dia kena tahu. Bahasa itu banyak, nahwu, shorof, semuanya itu adalah bahasa. Ilmu wada, ilmu apalagi arut, semuanya dia harus tahu. Asma'an, isim, huruf dan fi'il, semuanya dia harus tahu. Adapun huruf Tuan Tuan Azmi, sikit je huruf tuh. Karena huruf itu cuma sikit, para ulama lughah sudah setelkan huruf itu. Karena itu di dalam usul fikih ada namanya huruful ma'ani, huruful ini, semuanya sudah settle. Fal hurufu likillatiha takallaman nuhah ala ma'aniha. Anda kalau tengok di nahwu itu ada huruful jar, huruful ataf, huruful ini, semuanya sudah di-handle dan setelkan oleh ulama nahwula. Huruf oke. Isim dan fi'il ini macam mana? Isim dan fi'il ini macam mana? Fayukhadu dzalika min kutubihim wa ammal asma wal af'al fatukhadu min kutubi ilmi lughah. Adapun huruf Anda boleh tengok di kitab-kitabnya ulama nahwu atau ulama usul fikih, sila. Tapi khusus untuk isim dan fi'il Anda kena amik dalam kutubul lughah. Apa itu kutubul lughah? Kutubul syair, dawawin, terus dictionary. Itu kena Anda habiskan semua itu. Kalau nak jadi mufassir. Kalau nak jadi mufassir. Qala Suyuti wa aula ma yarja'u ilaihi fi dzalik, atau wa ula, yang pertama dan yang paling utama kalau Anda nak tahu asma wal af'al yang ada di dalam Al-Qur'an, ma tsabata an Ibni Abbasin wa ashabil akhidina anhu fa innahu warada anhum ma yastau'ibu tafsira gharibil Qur'an bil asanidi tsabitah as-sahihah mimma warada Ibni Abbasin an tariqi Ibn Abi Thalhah wa hiya min as-sahih turuq anhu. Kalau nak rujuk kitab, dibilang kitab yang paling recommended di dalam Ma'rifatul Gharibil Quran adalah bukan kitab, macam cara yang paling recommended adalah Anda tengok daripada yang riwayat-riwayat yang datang daripada Ibn Abbas atau murid-muridnya Ibn Abbas. Terutama kalau diriwayatkan daripada Ibn Abbas an Abi Thalhah. Itu adalah jalan atau sanad yang paling benar daripada
Ibn Abbas. Wasaqa Suyuti fil itqan jami'a ma warada min dzalika ala wajhil itqan wal isti'ab murattaban ala suwar. Dan Imam Suyuti sudah sebutkan semuanya di kitabnya Al-Itqan, semua gharibnya itu ala wajhil murattab, satu maknanya apa semua. Jadi sudah settle sudah masalah ghoribil Quran ini. Terus bagaimana sih kok bisa? Paham ya? Kok bisa ada gharib dalam Quran? Bukankah Tuan Azmi, Quran ini adalah kalam Arabiyun fasih? Perkataan bahasa Arab yang fasih. Sedangkan kalau Anda itu belajar balaghah, min syurutil fasohah itu tidak ada ghorobah. Ada mul ghorobah wa ada mutanafur. Tanafur ini kalimatnya ini susah untuk dibaca. Diriwayatkan wa kurba kobrin kobru, ya ini macam-macam lah. Kurbi susah itu. Ada macam di antara kalimat-kalimat yang gharib. Malakum takaktum katakaku ikum aladhi jinnatin fafronki'u anni. So, tengok. Itu kan kata-kata yang gharib kan. Malakum takaktum katakaki. Susah juga itu. Katakaku ikum aladhi jinnatin. Ada orang jatuh, orang-orang itu berkumpul, bilang malakum takaktum. Kenapa engkau ini berkumpul? Seperti katakaku ikum aladhi jinnatin, seperti kalian berkumpul ada orang gila atau kemasukan jin. Fafranki'u insarifu anni, pergi. Kenapa lihat-lihat aku jatuh, katanya. Kenapa lihat-lihat aku jatuh? Lah, hal-hal ini adalah gharib. Lah, kata-kata yang gharib, kalau ada di kalam itu kata-kata yang gharib atau tidak gharib tapi tanafur itu kalimatnya tidak gharib tapi dilafatkan susah. Itu kalau ada kalimat seperti itu dikatakan kalamnya ini ghairu fasih. Loh, padahal Al-Qur'an kalam yang paling fasih. Terus bagaimana kok ada gharib? Ini dia jawabannya. Ustushkila dukhulul gharibi fil Qur'an ma'a anna salamata minal gharabah min syurutil fasahah. Nanti kalau ada belajar balaghah, ya doakan saya bisa mengajar balaghah ya. Dulu saya pernah belajar balaghah tapi tak sampai derajat yang tinggi. Kalau nahwu saya bolehlah mengajar alfiyah karena saya dulu pernah belajar alfiyah dan saya punya nilai bagus tahu ketika exam alfiyah di Akov itu dulu. Ustushkila dukhulul gharib fil Qur'an ma'a anna salamah minal gharabah min syurutil fasahah wal Qur'an afsahul kalam fayajibu an yakuna khaliyan min dalik. Ujiba bi annal gharabah laha ma'nayan. Apa iskalnya tadi itu? Kenapa kok ada gharib Quran padahal Quran itu afsahul kalam dan min syurutil fasahah tidak ada gharib? Dijawab apa? Dibilang gharabah itu ada dua makna. Apa makna yang pertama? Istiqmalul lafdil wahsyi ghairul ma'nusil istiqmal. Memakai kalimat yang wahsyi. Wahsyi itu apa ya? Tidak pernah, kata-kata wahsyi itu tidak pernah jumpa orang. Kalau jumpa orang itu macam itu namanya wahsyi. Maknanya lafaz yang tidak pernah Anda jumpai. Kemudian Anda guna. Itu namanya apa? Gharib. Yang tidak pernah dipakai. Ketika dipakai pelik. Lah itu namanya apa? Itu namanya gharib. Dan ini yang tidak boleh untuk menjadi apa? Yang ada di dalam kalamul fasih seperti itu. Malakum takaktum katakaku ikum aladhi jinnatin fafronki'u anni. Ifronki'u itu ghairu ma'nusil istiqmal. Ghairu ma'nusil istiqmal. Wal makna tsani istiqmalu ma la madkhala lirra'yi fihi. Dan makna gharib yang kedua adalah memakai sesuatu yang ma'ruf, tapi Anda tidak tahu maknanya, dan Anda tidak bisa kiaskan lafaz ini. Anda kena kembali ke asalnya. So, tengok. Anda kena kembali ke asal. Ini tak ada masalah. Karena ini adalah perkara yang biasa dipakai. Cuma Anda tidak tahu maknanya secara persisi dan spesifik, kecuali Anda kembali ke referensi, ke asalnya, dan tidak bisa Anda kiaskan. Itu namanya gharib yang kedua. Yang kedua ini tak ada masalah. Karena ini bukan perkara yang
aneh, bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang wahsy atau ghairu ma'nusil istimal. Bal yarji'u ma'nahu ila nakal mithlu qaswarah lil asad. Qaswarah. Kata-kata qaswarah ini bukan kalimat yang gharib macam apa namanya? Macam takakku, macam ifrongke. Tapi memang Anda kalau nak tahu qaswarah, kata-katanya manis, qaswarah. Saya punya kawan, tengok kalimat ini, suka dia. Akhirnya dia buat semua akunnya Abu Qaswarah. Kata-kata bagus, Qaswarah. Dan Al-Quran cakap, ka'annahu humurum mustanfirah. Farad min Qaswarah. Mereka itu macam humur mustanfirah. Jadi macam keledai-keledai yang liar. Yang mereka itu lari daripada Qaswarah, daripada apa? Asad, daripada singa. Dipakai kata-kata dirgham asad wa hadha an-naw' waqi'un fil Qur'an wa huwa muhtajun ilal bayani min ahli hadha syan. Dibilang yang nomor 2 ini dalam Quran ini ada. Dia bukan yang ghairu ma'nusil istimal, cuma memang dia kalimat-kalimat yang powerful yang kena dijelaskan oleh orang-orang yang memang ahlinya, memang kepakarannya di situ, yaitu ahlul lughah. Wa qala Abu Bakar Ibnul Ambari qad jaa'a 'anis sahabati wat tabi'in katsiran al-ihtijaju ala gharibil Qur'an wa muskilihi bi syair. Dibilang para sahabat itu kalau nak mengetahui gharibnya Quran itu banyak mereka itu pakai apa? Syair Arabi. Ada satu orang saya lupa namanya di Mesir ini. Dulu zaman Mesir dia macam menafikan syair Arabi. Syair apa namanya? Syair jahili. Ulama Mesir fatwa halal darahnya tahu. Kenapa? Syair saja. Kenapa? Karena dia nak berusaha untuk menafikan kemukjizatan Al-Quran. Karena syair Arabi ini, dictionary-nya Al-Quran. Kalau Anda tak tahu makna Al-Quran, Anda kembali ke syair Arabi. Kalau Anda nak jatuhkan syair Arabi, syair jahili terutama, Anda nak menjatuhkan Quran. Ulama-ulama Mesir, adhikia, ini orang nak buat apa namanya? Orang ini nak buat problem. Orang ini nak buat fitnah. Saya lupa namanya siapa. Masyhur ya, ini masyhur. Terus dia pergi ke barat kemana, ke Britan atau kemana itu. Wa tabi'in wa katsiran al-dzalika minhu. Dibilang katanya Ibn Abbas. Syarab kan? Bahasa Malaysia kan dewan. Apa dewan itu? Dewan, ada dewan pernikahan. Apa maknanya dewan? Apa? Anda bahasa Melayu kan? Tengok dewan. Apa dewan itu adalah tempat yang luas kan? Tempat berkumpul. Syair itu dewannya Arab. Maknanya tempat berkumpulnya Arab di situ semua. Bahasa Arab di situ semua. Kalau kami tak tahu satu huruf dalam Al-Quran, maknanya apa? Kita kembali ke Diwanul Arab. Diwan itu biasanya tempat perkumpulan syair, itu namanya diwan atau komus. Itu diambil sekarang ini dewan, tempat berkumpul. Betul apa tidak? Maka kami mencari huruf tersebut di dalam diwan itu. Summa akhraja min tariqi Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal idza sa'altumuni an gharibil Qur'an faltamisuhu fi fa inna syi'ra diwanul Arab. Dibilang Ibn Abbas mengatakan daripada kalau kalian bertanya kepadaku tentang gharibnya Quran, maka carilah di dalam syair, karena syair adalah dewannya Arab, maknanya dewannya bahasa Arab, tempat kumpulnya bahasa Arab ada di syair. Disitulah pemakaian yang hakiki daripada apa namanya, daripada syair. Oke. Sekarang kita akan masuk bab setelahnya, yakni ma waqa'a fihi bi ghairi lughatil Arab. Dibilang apakah ada di dalam Al-Qur'an ini bahasa atau lafadz yang lafadznya ini bukan bahasa Arab. Kalau orang Indonesia cakapnya bahasa serapan. Bahasa apa? Serapan. Malaysia banyak bahasa serapan. Dewan itu bahasa serapan tuh. Itu bukan bahasa Melayu. Apalagi banyak saya tengok bahasa Malaysia nih banyak di bahasa serapan. Bahasa Indonesia, banyak bahasa serapan tuh banyak. Bukan dari bahasa Melayu sendiri loh ya, tapi mungkin dari bahasa Inggris, bahasa apa contohnya apa?
dewan itu bukan bahasa Melayu, itu ambil daripada bahasa Arab. Terus mufti itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab itu. Apalagi abah itu bukan dari bahasa. Ada satu guru saya di Malang, Ustaz Abdullah Abdun, mengarang sebuah buku kecil ya nih, bahasa-bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia yang dia aslinya daripada bahasa Arab. Sampai dulu yang PAU itu Syekh Said Foda, guru saya, macam di dalam bahasa Inggris. Banyak bukan bahasa Inggris. Dia bilang talk show. Apa maknanya? Berbicara kan ditulisnya kan TALK kan, talk, tapi L-nya tak dibaca. Kenapa tak dibaca? Padahal hurufnya ada. Kalau memang hurufnya ada, kenapa tak dibaca? Kalau tak dibaca, kenapa hurufnya ada? Maknanya itu bukan asli bahasa Inggris, itu adalah serapan dari bahasa apa? Bahasa Arab, Sof. Kata-kata tolako maknanya berbicara, lancar. Atakalam Arabiyah tolakotan, fluently. Itu diambil daripada bahasa Arab. Bahasa Malaysia saya tengok saya ketika baca makluman apa itu? Ini dimaklumkan. Bahasa Arab tahu itu. Maklum, betul apa dia? Diberitahu. Banyak sekali bahasa-bahasa serapan. Oke. Kita tahu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, banyak serapan bahasa Arab. Apakah Arab pun mempunyai bahasa serapan dari bahasa-bahasa yang lain? Sof, tengok. Ikhtalafal a'immah fi wuqu'il mu'arrab. Lah, kata serapan itu namanya mu'arrab. Maknanya bukan dari bahasa Arab, diadopsi menjadi bahasa Arab. Itu namanya apa? Mu'arrab. Namanya mu'arrab. Fal aktsarun, dibilang majoriti ulama, jumhurul ulama, dan daripada jumhur itu Imam Syafi'i wa Ibnu Jarir wa Abu Ubaidah wal Qadhi Abu Bakar al-Baqillani lisanul mutakallimin wa Ibnu Faris sahibu Mu'jam Maqayisil Lughah. Ini sering saya nukil dalam saya punya tesis ini. Ibnu Faris dan Syekh Said pun suka dengan Ibnu Faris ini karena dia mempunyai keistimewaan, semua lafaz-lafaz dia akan kembalikan ke dalam satu makna. Ala adami wuku'ihi fihi liqaulihi ta'ala Qur'anan Arabian. Tidak ada satu lafaz pun selain bahasa Arab karena Allah sudah cakap Qur'anan Arabian. Allah cakap Qur'anan Arabian kok. Kok Anda cakap ada yang tak Arabi? Anda macam nak salahkan Allah Anda ini. Wa qauluhu ta'ala walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyyun. Allah mengatakan, kalau seumpamanya saya cakap ini adalah Arabi, Ajami, saya buat kata-kata Ajami, orang-orang pasti akan protes. Bete cakap dengan Arabi. Ini Quran ini tak jelas, karena lafaz-lafaznya ada yang Ajami. So, tengok. Waqad syaddada Syafi'i an-nakira alal qa'il bi wuqu'i syai'in min ghairi lughatil Arab fil Quran. Di Imam Syafi'i macam maki-maki benar lah. Syaddad ini mengingkari dengan keras. Macam maki-maki dengan yang keras lah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada dalam Al-Quran itu sesuatu yang bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena akan ada celah untuk menyalahkan Allah di situ, Suf. Ada celah untuk mendustakan Al-Quran di situ. Wa qala Abu Ubaidah innama unzilal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin faman za'ama anna fihi ghairal arabiyyah faqad a'dhamal qaula. Dibilang Abu Ubaidah mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan bilisanin arabiyyin mubin yang jelas dengan lidah bahasa. Lisan itu ini. Cuma biasanya lisan itu dikatakan bahasa. Karena Anda cakap menggunakan apa? Lisan. Bilisanin arabiyyin mubin maknanya bilughatin arabiyah fasihah bayyinah. Allah cakap macam itu. Anda nak cakap tak ada yang tak bahasa Arab. Itu Anda boleh gaduh itu. Boleh gaduh barang siapa yang cakap di Al-Qur'an ada yang bukan bahasa Arab, maka ini bukan perkataan biasa, perkataan besar ini. Karena Anda macam bertentangan dengan statement Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan
bahwasanya tak ada sebagian yang bukan Arab. Wallahu alam, saya pening juga pendapat ini macam mana saya nak jelaskan. Karena ulama-ulama tak mungkin tak tahu pendapat ini, tak mungkin tak tahu ayat ini. Ada beberapa ulama mengatakan ada sikit ya, mungkin beberapa kalimat yang itu bukan bahasa Arab, tapi serapan. Wallahu alam, kalau memang itu bukan bahasa Arab, terus kita nak cakap, terus macam mana ayat-ayat yang cakap Qur'anan Arabian? Qur'anan Arabian itu mungkin ala sabilit taglib. Jadi majority Al-Quran Arabi. Ada sikit yang tak Arabi. Biasa kalau kita nak cakap, orang Brunei itu baik-baik. Semua orang baik. Tak ada satupun yang jahat. Tak, pasti ada yang jahat. 1-2 pasti ada yang jahat. Tapi majority orang baik. Nah, karena majority orang baik kita cakap, semuanya orang baik. Biasa macam itu di dalam Al-Quran namanya, di dalam bahasa Arab itu namanya uslubut. Di dalam Al-Quran namanya uslubut. Apa namanya? Sudah terbang. Mana? Tak apa. Uslubut apa namanya? Uslubut taglib. Taglib ini maknanya untuk majority, Mungkin mereka akan cakap bahwasanya ini adalah mughallab. Ini adalah yang taglib. Maja'a an ba'dihi min jawazi wuqu'i dzalika anna hunaka alfadun ghairu arabiyyatin istamalaha al-arab wa jarat majral fasih fa waqa'a bihal bayan wa nazal Qur'an. Dibilang sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada beberapa bahasa yang bukan Arab. Ada beberapa bahasa yang dapat ada beberapa bahasa yang bukan Arab yang dia itu dimasuk ke dalam bahasa Arab. Kemudian oleh Arab ini dipakai. Hanya sudah diadopsi menjadi bahasa Arab. Nah, ketika dia diadopsi menjadi bahasa Arab, dikatakan dia itu sudah menjadi bahasa Arab. Jadi ketika dipakai, dia sudah menjadi bahasa Arab. Bukan sebelum menjadi bahasa Arab. Boleh diletak situ, saya minta yang baru. Tadi sudah Ayo. Jadi ketika dipakai Al-Quran, kalimat-kalimat ini Tuan Azmi, dia sudah menjadi bahasa Arab. Bukan ketika dipakai itu dia dalam keadaan masih menjadi bahasa selain Arab. Mungkin itu juga yang dijawab oleh orang-orang yang mengatakan Qur'anan Arabian. Ada beberapa. Jadi maknanya memang aslinya bukan bahasa Arab, tapi oleh Arab diadopsi dan dipakai, akhirnya menjadi bahasa Arab. Macam dimaklumkan, aslinya bukan bahasa Melayu, tapi akhirnya menjadi bahasa Melayu. Biasa semacam itu. Ayo. Faqala akharuna kullu hadhil alfat arabiyatun sirfah walakin lughatul arab muttasi'atun jiddan. Sebagian orang mengatakan tak ada macam tu. Itu semuanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu luas, Anda tak tahu je. Macam itu. Anda tak tahu je. Alamak. Wala yaqudu an takhfa alal akabir al-jillah wa qad khafiya ala ibni Abbasin radhiyallahu anhuma makna fatir wa fatih. Dibilang, mungkin yang dikira itu bukan bahasa Arab, itu artinya bahasa Arab. Cuma mereka tak tahu. Ibn Abbas yang power bahasa ini, yang power bahasa Arab, dan Rasul doakan dia, faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Tak tahu makna fatir dan tak tahu makna fatih. Fatir tadi kan ada budak Arab, 2 Arabi, cakap, ana fatar tuha, aku yang jumpa duluan. Padahal fatir ini kalimatun arabiyatun fasihah, dengan dalil bahwasanya Badui ini cakap. Kalimat fatih maknanya apa? Qadin Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Apa iftah baina wa baina qaumina? Ya Allah, bukalah. Masa buka macam itu? Maknanya iqdi, hukumi antara aku dan kaumku. Mana yang benar? Ibn Abbas tak tahu macam itu. Sampai dia jumpa 2 budak begaduh lagi. Orang Badui begaduh, dibilang, ta'al ufatihuka aturidu an ukhasimaka. Dibilang, sini, saya akan uqadika, maknanya aku tuntut engkau. aku tuntut engkau. Engkau nak gaduh dengan aku kah? Dari itu,
Ibn Abbas tahu bahwasanya makna fatih ini apa? Qadin. Qala Syafi'i fir risalah la yuhitu bil lughati illa nabiyun. Dibilang Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang bisa mengetahui bahasa secara sempurna kecuali siapa? Nabi je. Karena bahasa memang sangat luas sekali. Wa qala Abu Ubaid Qasim bin Salam ini yang sering yang disebutkan ketika awal-awal qiraah yang mengumpulkan 25 qiraah ya ini nih. Abu Ubaid Qasim ibn Salam wa sawabu indi anna hadhil ahruf usuluha ajamiyah kama qala fuqaha. Dibilang beliau mengatakan memang aslinya ini adalah ajami. Cuma oleh Arab diadopsi, akhirnya menjadi bahasa Arab. Lakinnaha waqa'at lil Arab fa arabatha bi alsinatiha wa hawalatha an alfadil ajam ila alfadiha fasarat arabiyah. Terus bahasa Arab tengok kalimat-kalimat ini sering dipakai, akhirnya diadopsi menjadi bahasa Arab. Barang siapa cakap ini adalah kalimat ajamiyah, tengok aslinya sebelum diadopsi. Barang siapa cakap ini adalah kalimat Arabiyah, maka dia tengok setelah diadopsi. Biasa, apakah maklum itu bahasa nanti akan dimaklumkan? Apa maknanya? Diberitahu. Itu bahasa Melayu kah? Maklum itu? Bahasa Arab itu. Tapi sudah jadi bahasa Melayu. Sebelum jadi bahasa Melayu, itu namanya bahasa Arab. Setelah jadi bahasa Arab, jadi bahasa Melayu, namanya bahasa biasa. Maknanya pendapatnya itu di dua tempat yang berbeza. Wa qad ikhtalatat summa nazala al-Qur'an, setelah menjadi Al-Qur'an turun setelah lafaz-lafaz ini diadopsi secara sempurna ke bahasa Arab. Maknanya ini sudah menjadi bahasa Arab. Wa qad ikhtalatat hadhil huruf bi kalamil Arab faman qala innaha arabiyyah fa huwa shadiq. Yang cakap ini bahasa Arab, dia benar. Yang cakap ini bukan bahasa Arab, maka dia benar. Sof tengok. Dia cakap ini bahasa Arab ba'da ta'rib, setelah diadopsi. Dia cakap ini bukan bahasa Arab sebelum diadopsi. Wa ma la ila hadzal qaul al-Jawaliki wa Ibnul Jauzi wa akharin. Dan pendapat ini ditarjihkan oleh Jawaliki, Imam Jawaliki wa Ibnul Jauzi, sahib apa namanya? Kitab ini diantara Hanabilah yang Masya Allah, yakni yang dibilang minal Hanabilah yang munazzihin. Punya kitab Daf'u Syubahit Tashbih bi Akufit Tanzih. Punya kitab ilmu kalam famous ini. Ibnu akan sebutkan beberapa misal tentang lafat-lafat yang dulunya bukan Arab kemudian menjadi Arab, atau yang diklaim bahwasanya itu bukan bahasa Arab. Apa itu abarik? Wa abariko wa ka'sim mimma'in. Ya kan apa ayatnya itu? Anta hafidh, Suf. Betul ya? Hakatha alibi fi fikhil lughah annaha farisiyah. Abarik jam'u ibrik. Dia itu bukan bahasa Arab, tahu tuan. Bahasa Faris, Persi. Kemudian dipakai di dalam bahasa Arab. Wa qala al-Jawaliki al-ibrik farisiyun mu'arrab. Farisiyun dulunya bahasa Persi, kemudian dijadikan bahasa Arab. Wa ma'nahu tariqul ma' au subul ma' ala hainah. Ma'nahu tariqul ma', jalannya air. Atau subul ma' ala hainah, menuang dengan tenang. Bukan globata, sikit. Coba Anda tengok. Itu tuh, apa namanya itu? Ini ibrik nih. Orang Indonesia cakapnya ceret. Sini. Boleh kan? Teko lah. Ini di dalam bahasa Arab ini namanya apa? Ibrik. Kalau Anda tuangkan dikit-dikit kan? Bukan macam ini, bukan seperti itu. Ayo, sila. Alhamdulillah, Sof, ada itu. Boleh saya misalkan apa itu ibrik? Qala ba'duhum huwal hashish saja. Wa fakihatan wa abba. Apa? Ini apa? Dibilang ini al-hashish. Rumput. Hashish sekarang, Ustaz Tuan Azmi, namanya dadah, ganja, sabu, itu namanya hashish. Tapi bahasa Arabnya hashish itu apa? Rumput. Anda pernah tahu namanya assassin? Bahasa Arab, assassin. Bahasa Inggris apa itu maknanya? Pembunuh kan? Assassination maknanya apa? Pembunuhan. Assassin kan pembunuhnya kan?
Assassin itu dulu kaum dari orang sekelompok sufi itu namanya hasyashin yang suka pakai apa? Dada. Benar, Suf? Jadi dulu macam ada mursyidnya macam nak datang gitu. Terus diberi apa namanya? Diberi ganja-ganja apa? Aroma-aroma yang bisa buat dia hai fly. Kemudian datang macam syekhnya suruh bunuh itu. Ya dia kira, oh syekh saya suruh saya bunuh ini. Lah kelompok itu, kelompok sufi-sufi pembunuh itu, yang apa namanya, sufi-sufi palsu pembunuh itu, dikatakan kelompok apa? Hasyashin. Nah, dari situ diambil lah kalimat apa? Assassin. Assassin. Sekarang jadi movie Assassin Creed. Macam kan sama-sama dari situlah. Hashish bilogoti ahlil gharb. Orang-orang barat. Hakahu syaidalah. Ibla'i. Apa ibla'i? Aku cakap, Suf. Ya ardibla'i ma'aki. Ayo. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Wahab bin Munabbih fi qoulihi ta'ala ibla'i ma'aki. Ketika sudah selesai banjirnya, Allah perintahkan bumi, Suf, ibla'i ma'aki. Apa makna ibla'? Dibilang qala bil habasyiyah isdarihi. Isdarodihi. Suf. Dibilang isdarat itu ditelan. Isdirat itu ditelan sampai tampak. Orang ngajinya kan tampak kan. Itu namanya isdirat. Di dalam fikih diberikan ini. Dibilang ketika baby itu menyusu, Anda kan tak tengok susunya kan. Anda kan hanya tengok baby ini ada di breastnya perempuan. Kan susunya tak tampak. Terus tahu dari mana baby itu benar-benar minum susu? Isdirat, sininya bergerak. Itu isdirat. Wadah, jadi ibla itu dalam bahasa Arab isdirat. Tapi itu aslinya adalah bahasa Habasyiyah. Apa itu Habasyiyah? Apa Habasyiyah, Tuan? Apa Habasyiyah? Sekarang apa? Ethiopia. Betul. Sekarang adalah Ethiopia. Sekarang gaduh dengan Mesir itu. Rebutan Sungai Nil, Ethiopia. Akhlada qolal wasiti fil irsyad akhlada ilal ardi rokana bil abriyah. Lughah abriyah, ibriyah sekarang yang dipakai apa? Yahudi itu. Bil ibroni. Maknanya akhlada ilal ardi rokana. Rokana ini macam bersandar di rukun. Itu namanya akhlada. Al-Araik. Haka Ibnul Jauzi fi Fununil Afnan annaha surur bil Habasyiyah. So, kata-kata araik alal araiki yang turun orang-orang mukmin tuh ketika di surga alal araik. Apa araik? As-surur. Apa surur? Jam usarir. Sarir itu kalau Anda katil, betul katil yang cakap ranjang. Jadi mereka itu nanti di surga itu macam tengok di katil, terus katil apa serono alal araiki yang turun. Istabrok. Istabrok ini ayat apa namanya? Saya tengok di sini. Istabrok. Ayat surat Al-Insan ayat 21. Aliyahum thiyabu sundusin khudrim wa istabrok. Apa itu istabrok? Akhraja Ibn Abi Hatim anil Dohak annahu dibajul ghalid bilugatil ajam. Dibaj itu macam sutra tapi yang tebal. Kan sutra ada yang tipis, ada yang tebal. Dibaj itu apa namanya? Istabrok itu sutra yang tebal. Sutra yang tebal. Asfar kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu. Qala al-Wasiti fil irsyad hiyal kutub bis-Suryaniyah. Suryaniyah ini dikatakan beliau, ada yang mengatakan Suryaniyah ini adalah bahasanya malaikat. Sekarang masih dipakai oleh orang-orang Kurdi. Suryani. Makna asfar adalah jam'u sifrin wahwa al-kutub. Itu bukan bahasa Arab lah. Bahasa apa? Suryani. Isri. Akrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu akrarna. Apa isri ini? Ay al-wa'ad. Ahad. Kalau saya nak hidupkan Anda, nak beribadah apa tak? Naam. Saya akan beribadah. Isri itu apalah? Janji. Qala Abul Qasim fi lughatil Quran maknahu ahdi bin nabtiyah. Nabt ini
yang ada di Mesir itu. Nabat, bahasa Nabat. Dibilang istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Yang punya anak Ibrahim itu daripada apa? Nabat. Dibilang Koptika, Mariyah bukan tuh Kobet, bukan maaf, Nabat. Bukan itu minal Kipti ya, bukan Mariyah Kipti ya, ini Nabdi ya. Jahit. Akwat Hakab Nul Jauzi An-Nahal Agwas bin Nabtiyah. Akwab, kub jamaknya akwab. Apa itu? Kuz, sama. Apa namanya? Gelas. Tapi akwab itu adalah bahasa apa? Nabat. Inah nutjuhu bilisani ahlil maghrib. Dibilang nadojahu au nutjuhu ghaira nadirina inahu. Ayo, maknanya nutjuh ini matang. Allah akhraja, Allah ini ayat apa? Saya tengok. Surat Hud ayat 75, Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Akhraja Abu Syekh Ibnu Hibban min tariqi Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala al-awwah al-mukin bilisanil habasyah. Mukin ini maknanya yang yakin, la halimun mukinun. Nabi Ibrahim ini sabar dan yakin. Sabar dan yakin, namanya apa? Awwah. Maknanya awwah. Oke, kita selesaikan qaidatun tata alaq bi ta'rifat tangkir. Sekarang kita akan masuk ke setelahnya, yaitu tentang ta'rif wat tangkir. Ta'rif ini yang ada ma'rifatnya, alif dan lamnya. Tangkir ini nakiroh. Kan Al-Quran ada yang mu'arraf, ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Ketika dima'rifatkan apa maknanya, ketika dinakirohkan apa maknanya. Tengok. Idza dzukirul ismu marrataini falahu arba'atu ahwal. Ketika sebuah isim, sebuah kata disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, itu ada beberapa kondisi. Kadangkala 2 kali disebutkan semuanya ma'rifat, kadangkala semuanya nakiroh, kadangkala yang pertama ma'rifat, yang kedua nakiroh, kadangkala yang pertama nakiroh, yang kedua ma'rifat. Ada 4 kondisi. Di annahu imma an yakuna mu'arrafataini aw nakirataini awil awal nakiratan wa tsani ma'rifah aw bil akas. Fa in kana ma'rifataini fa tsani huwal awal ghaliban. Dibilang kalau dua-duanya ma'rifat, maka kalimat yang kedua maknanya sama dengan yang pertama. Kenapa? Karena alif lam itu maknanya bila-bila itu 2. Satunya itu ahad, satunya itu istighraq. Lah, yang asli, makna asli daripada alif lam itu ahad. Makna ahad itu sudah ada, kemudian sudah ada di dalam otak, kemudian disebutkan lagi, itu namanya ahad. Kalau istighraq itu maknanya menghabiskan semua individunya. Itu bukan makna asli daripada alif lam. Makna asli daripada alif lam bil ahad. Imma ahdi dhihni, imma ahdi dzikri, au ahdil khariji. Fa in kana mu'arrafataini au ma'rifataini fa tsani huwal awwal ghaliban. Kalau disebutkan 2 kali, dua-duanya ma'rifat, maka kata yang kedua maknanya sama dengan makna yang pertama. Dalalatan alal ma'hud alladhi huwal aslu fil kalam awil idhofah. Ini penting. Karena makna asli daripada ma'rifat adalah lil ahad. Di dalam idhofah pun juga sama. Makna lil ahad, maknanya kalimat itu sudah ada di dalam otak Anda atau sudah disebutkan di dalam kalimat yang sebelumnya. Anda ulangi lagi dengan ada alif lamnya untuk menunjukkan bahwasanya yang saya sebutkan itu sudah ada sebelumnya. Maknanya sama dengan yang sebelumnya. Tengok contohnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Sirat ada 2 kan? Siratal mustaqim, sirat yang pertama. Yang kedua, siratal ladzina. Sirat yang pertama ma'rifat, sirat yang kedua juga ma'rifat, sama. Padahal ini nakiroh. Ma'rifatnya dengan idhofah. Al-mudhaf ilal ma'rifah, ma'rifah. Maknanya sirat yang kedua, maknanya sama dengan sirat yang pertama. Waqihimus sayyi'at, wa man takis sayyi'at. Tengok. Waqihimus sayyi'at yang pertama. Wa man takis sayyi'at. Sayyi'at yang kedua itu adalah sayyi'at yang pertama. Maknanya sama.
Wa idza kana nakirataini fatsani ghairal awwal ghaliban. Kalau dua-duanya itu nakirah, maka kalimat yang kedua bukan kalimat yang pertama. Wa illa lakanal munasib huwa ta'rif binaan ala kaunihi ma'hudan sabiqan. Kalau seumpamanya kalimat nakirah yang kedua itu maknanya adalah kalimat nakirah yang pertama, niscaya tidak dibuat nakirah yang kedua, dibuat ma'rifat untuk menunjukkan bahwasanya asalnya adalah ahad. Sudah disebutkan, sudah lewat, tapi karena Allah memilih kalimat yang kedua dengan nakirah, Allah nak tunjukkan bahwasanya kalimat yang kedua nakirah walaupun lafadznya sama tapi maknanya beza. Nahwu Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Suf, tengok, dha'f yang pertama. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Ada 3 dha'f, Suf. Dha'f yang pertama, khalaqakum min dha'fin. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Ada 3 dha'f. Dan tiga-tiganya semuanya apa? Nakirah. Tiga-tiganya semuanya apa? Nakirah. Yang pertama bukan yang kedua bukan yang ketiga. Fa innal murad bi dha'fil awal an-nutfah. Dha'f yang pertama adalah nutfah, sperma. Yang kedua adalah tufuliyah. Apa tufuliyah itu? Budak kecil. Wa bitsali syaikhukhah. Semuanya kan lemah kan? Masih di dalam nutfah, lemah kan? Dikit boleh gugur. Budak kecil masih belum kuat kan? Sudah tua umur 70 tahun macam mana? Lemah juga kan? Wa qad ijtama al-qismani fi qoulihi ta'ala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usurnya disebutkan 2 kali dan dua-duanya ma'rifat. Yusurnya disebutkan 2 kali dan dua-duanya nakirah. Maknanya usur yang pertama sama dengan usur yang kedua, tapi yusur yang pertama bukan yusur yang kedua. Dari situlah ada hadis mengatakan bahwasanya lan yaglibu usrun yusraini. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Bahkan Allah mengatakan satu kesusahan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Maknanya kemudahan yang pertama, kesusahan yang pertama sama dengan kesusahan yang kedua. Dan kemudahan yang pertama bukan yusrutsani ghairul awal. Walihadzal fil ayah lan yagliba usrun yusra ini. Satu kesusahan tidak akan kalahkan 2 kesenangan. Wa in kanal awwal nakiratan wa tsani ma'rifatan fa tsani huwal awwal hamlan alal ahad. Kalau yang pertama nakirah, yang kedua itu ma'rifat, maka kalimat yang kedua maknanya sama dengan yang pertama. Karena nakirah itu gunanya untuk ahad, untuk mengingat. Apa contohnya? Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasulah. Rasulan yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat. Seperti kami utus kepada Fir'aun ini utusan, rasul. Kemudian Fir'aun mengingkari rasul tersebut. Rasul yang diutus itu juga rasul yang diingkari. Maknanya rasulnya satu ya. Dan satu itu yang diutus dan satu itu yang diingkari. Fiha misbahun al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu. Di dalamnya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Tentang Allah itu adalah cahaya bagi, dibilang cahaya yang ada di dalam apa? Misbah. Misbah ada di dalam zujajah, ada di dalam kaca. Kaca yang pertama adalah kaca yang kedua, dan misbah yang pertama adalah misbah yang kedua. Kan yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat. Ila siratim mustaqimin siratullah, ila siratim mustaqimin siratillah. Sirat yang pertama adalah sirat yang kedua, jalanan yang kedua. Ma'alaihi min sabilin innamas sabilu, mereka tidak punya jalan. Dan jalan hanya saja jalan sabil. Sabil yang kedua adalah sabil yang pertama.
Karena yang pertama adalah nakirah, yang kedua adalah ma'rifat. Wa in kanal awwal ma'rifatan wa tsani nakirah. Sebaliknya sekarang. Yang pertama ma'rifat, yang kedua nakirah. Terus macam mana seperti itu? Fala yutlaqul qaul bal yatawaqqafu 'alal qara'in. Apakah yang kedua adalah yang pertama? Tengok dulu. Tengok qara'in. Tengok apa? Tengok dalil dan qara'in. Fataratan taqumu qarinatun ala taghayyur nahu yawma taqumu sa'atu yaksimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Sa'ah yang pertama bukan sa'ah yang kedua. Yawma taqumu sa'ah. Apa ma taqumu sa'ah? Kiamat. Orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, alamak, sekejap jadi dunia. Sa'ah yang kedua maknanya kejap. Sa'ah yang pertama maknanya kiamat. Yang pertama itu adalah ma'rifat, yang kedua adalah nakiroh. Maknanya yang pertama bukan yang kedua. Wa taratan taqumu qarinatun alal ittihad. Kadangkala yang kedua itu adalah yang pertama. Contohnya mana? Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun qur'anan arabiyyan. Tengok. Darabna fi hadzal qur'an. Sungguh kami sudah buatkan bagi manusia ini misal-misal. Setiap misal, setiap ibroh kami letakkan di dalam Al-Quran. Bagi mereka, bagi manusia, semoga mereka itu ingat. Qur'anan Arabian. Qur'anan Arabian nakiroh. Dan itu adalah Quran yang pertama yang ada banyak sekali mithal wal ibar. Mithal wal ibar. Jadi tengok, kalau yang pertama ma'rifat, kedua nakiroh, mungkin sama, mungkin tidak. Inilah qaidatun di dalam apa namanya? Di dalam ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat dan nakirah. Macam mana? Pukul berapa? Macam mana? Nak teruskan nggak? Qaidatun ukhra fit ta'rif wa tangkil? Atau sudah, Tuan Nazmi? Saya kira cukup lah. Saya kira cukup. Nanti kita aturkan di pertemuan akan datang. Jadi ta'rif wa tangkir ada apa namanya, ada dua. Kita akhiri sampai sini saja. Ini hanya makna-makna aja, makna-makna ta'rif wa tangkir apa aja, kemudian fil ifrad wal jama'. Sebenarnya nak saya teruskan, kita apalah, kita stop sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.